dia punya anak laki-laki, anaknya bekerja di orang, kemudian anaknya itu berbuat zina dengan istri dari majikan. Nah, orang itu datang kepada Kanjeng Nabi ingin menebus dosa anaknya. Pokoknya tebusan dalam bentuk materi. Ditolak oleh Kanjeng Nabi. Karena tidak ada ajaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara dan saudari sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengaji atau mengkaji sebuah persoalan yang klasik tetapi selalu menarik dan selalu menjadi baru, yaitu tentang bid'ah. Dalam dua kajian kita sudah mempelajari sesuatu yang terkait atau dianggap sebagai bid'ah. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita ingin mendalami apa yang sebetulnya disebut dengan bid'ah. Saya katakan ini bukan persoalan yang baru karena sejak zaman sahabat Nabi masih hidup, para sahabat banyak melakukan bid'ah. Cuma karena masih ada Kanjeng Rasul, kemudian dikonfirmasi kepada Kanjeng Nabi. Nah, kemudian berlanjut sampai ke era sahabat. Yang paling mencolok itu di era Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua di dalam sejarah Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Umar itu melihat suasana bulan Ramadan di masjid di Madinah, orang pada sholat tarawih sendiri-sendiri, nggak ada yang mengkoordinir. Lalu kemudian dikoordinir, kumpulkan, ada yang imami, menjadi sholat tarawih berjamaah, menjadi sholat qiyamul lail berjamaah. Nah, itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ada sahabat yang kemudian protes. Kira-kira, hai Umar, ini bid'ah. Apa jawaban Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Ni'mal bid'ah hadhihi. Senikmat-nikmatnya bid'ah itu ya ini. Bisa kumpul, sholat bersama, jamaah, bahkan tidak hanya 11, 20 rakaat. Nah, suasana semakin berkembang, penduduk ketika Ramadan syiar Islam tampak sekali, pada menyalakan lampion, ya, mungkin bahan bakarnya dari minyak ya. Sampai ketika di era Sayyidina Ali karramallahu wajhah, berarti setelah selesai khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian dilanjutkan dengan Amirul Mukminin Utsman bin Affan, setelah itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Semakin semarak suasana. Sayyidina Ali sampai senang, dan saking senangnya mendoakan secara khusus untuk Sayyidina Umar. Ya, suasana yang menjadi tertib dan seterusnya. Nah, masih berlanjut sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu lahir pada sekitar tahun 150 Hijriah. Itu berarti sudah periode tabi'ut tabi'in atau era tabi'in yang terakhir.
itu sampai kemudian membagi bid'ah ke dalam dua kategori, yaitu yang bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Kenapa? Karena tidak mungkin semua perkara bid'ah itu tercela. Nah, mari kita mulai ngaji tentang persoalan bid'ah. Menurut saya, apa yang dimaksud dengan bid'ah, ya definisi bid'ah ada di dalam kalimat hadis yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu muhdatsatul umur. Muhdatsatul umur itu artinya perkara-perkara baru yang terjadi di dalam agama yang sebelumnya tidak terjadi, tidak ada. Beberapa sarjana kemudian mendefinisikan bid'ah itu sesuatu yang inovasi di dalam urusan agama. Beberapa hadis yang sangat terkenal yang membahas tentang bid'ah, saya akan mengutip hadis dari Imam Nasa'i. Hadis yang terkenal yang pertama sering kita dengar itu yang ada di dalam Sunan An-Nasa'i. Di dalam kitab ini, hadis ini bernomor 1579. Cukup panjang, saya akan potong saja. Rawah Imam Nasa'i ya, Rawahu Imam Nasa'i. Saya akan singkat. Kata Kanjeng Nabi, Nabi itu selalu ketika khutbah di dalam hadis ini dijelaskan, ketika khutbah Nabi membaca hamdalah, dan yang salah satunya yang dibaca adalah inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini kan sering kita dengar kan hadis ini. Sesungguhnya sebaik-baik hadis itu adalah kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jeleknya perkara itu adalah yang baru. Dan setiap yang baru itu bid'ah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu neraka. Imam Nasa'i. Kemudian mari kita kaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu. Imam Tirmidzi di dalam kitab ini nomor hadis 2676. Saya akan sepotong hadis ini. Di akhir kalimat hadis itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah wa man adraka dzalika minkum fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Senapas ya. Nah, mari kita buka hadis riwayat Imam Bukhari yang terkait dengan perkara-perkara yang baru tadi. Di dalam Sahih Bukhari 2697. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa fihi wa huwa raddun. Barang siapa mengadakan perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak bersumber, tidak ada asarnya, maka tertolak. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian kita buka hadis riwayat Imam Muslim yang senada dengan yang ada di dalam hadis
Imam Bukhari. Di dalam kitab ini bernomor 4493. Saya kutip akhirnya, ini dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun tertolak. Nah, kalau kita pelajari hadis yang ada di Imam Nasai dan Imam Tirmidzi, kemudian dibandingkan dengan hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu tampak. Yang pertama, yang di dalam riwayat Imam Nasai dan Tirmidzi itu bicara secara umum. Ya. Tapi yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sudah lebih spesifik, yaitu perkara baru. Yang dimaksud perkara baru tidak hanya spesifik, malah menjelaskan, memberi batasan. Memberi batasan artinya tidak semua perkara baru. Apa batasannya? Perkara baru yang tidak berasal dari kami, yang tidak ada akarnya, yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Baik itu laisa apa tadi? Ma laisa fihi fa huwa raddun. Hadis asbabul wurud, riwayat turunnya atau jadinya hadis ini, itu ada seorang sahabat yang menemui Kanjeng Nabi. Dia punya anak laki-laki, anaknya bekerja di orang, kemudian anaknya itu berbuat zina dengan istri dari majikannya. Nah, orang itu datang kepada Kanjeng Nabi ingin menebus dosa anaknya. Seingat saya akan menyerahkan 100 onta atau berapa. Pokoknya tebusan dalam bentuk materi. Ditolak oleh Kanjeng Nabi. Karena tidak ada ajaran itu. Malaysa di amrina, ya, tolak. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bandingkan dua hadis yang pertama dari dua imam hadis dengan dua hadis yang terakhir dari dua imam hadis, itu harusnya dipahami yang tertolak, yang dolafah, itu yang tidak berasal dari Kanjeng Nabi atau yang tidak ada asarnya. Asar atau asar ya. Hadis itu termasuk asarun Nabi. Nah, persoalannya adalah apakah ketika sahabat Umar menetapkan sholat tarawih 20 rakaat berjamaah itu termasuk fi amrin Nabi atau keluar dari umurun Nabi? Sudah pasti tidak mungkin. Tidak mungkin keluar dari perkara yang pernah diajarkan oleh Nabi. Ya. Meskipun itu bid'ah. Tidak mungkin dia ma laisa fihi. Di dalam riwayat yang lain ma laisa minhu. Tidak mungkin. Ya, itu satu. Dan sahabat Umar bin Khattab mengakui itu bid'ah. Sayyidina Ali akibat dari bid'ah yang dipelopori oleh Sayyidina Umar mendoakan kepada Sayyidina Umar.